Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke kelas A, B, C, dan D sebelum, pembelajaran semakin jauh ya. Jadi dalam pembelajaran saya akan mengintegrasikan ya pembelajaran saya. Jadi saya ngajarnya beneran ya, bukan jangan dikira saya tuh dosen yang yes pokok asal ngajar, selesai, absen, ujian, nilai keluar, enggak ya. Jadi di sini kepada kalian nanti pertemuan berikutnya, sebagai tugas harian, saya kan sudah menyampaikan bahwa akan ada tugas harian. Sebagai tugas harian, nanti kalian, kelas A, B, C, D, akan saya beri pretest 7 soal PISA tentang literasi matematika. Kalian tahu PISA itu apa? PISA itu semacam tes kelas internasional untuk mengukur kualitas siswa sedunia. Jadi nanti di ranking, PISA itu singkatan Program for International Student Assessment. Jadi hasil PISA negara kita itu kan masih rendah. Nah, karena masih rendah itu, jangan-jangan gurunya juga masih rendah gitu. Untuk kalau di tes PISA. Makanya nanti di pertemuan berikutnya, masih pertemuan kedua kan, kalian saya kasih pretest 7 soal PISA tentang literasi matematika. Kemudian nanti saya analisis hasilnya seperti apa. Setelah itu, pembelajaran saya menggunakan ini, bukan pembelajaran PBL, bukan pembelajaran model apa, distance learning, dan lain sebagainya. Saya menggunakan formative assessment. Jadi ini penelitian saya. Nah, ketika literasi matematika kalian nanti saya teliti ada di tataran range berapa, apakah rendah, apakah cukup, apakah kurang, apakah sudah bagus, nanti saya beri perlakuan ini, yaitu 5 kunci formative assessment. Nanti di akhir perkuliahan, juga saya tes kembali 7 soal PISA tentang literasi matematika. Sama tentang soalnya soal PISA literasi matematika, tapi beda dengan 7 soal ketika pretest. Pretest itu sebelum perlakuan ini, post-test itu setelah perlakuan ini. Ya. Jadi kalian saya ukur sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran nanti. Sebelum pembelajaran artinya di awal semester, kemudian pas pembelajaran saya beri perlakuan yaitu formative assessment pembelajarannya. Kemudian setelah itu setelah selesai semesteran, saya beri 7 soal kembali. Saya analisis sebelum dan setelah saya beri perlakuan formative assessment ada perubahan atau tidak. Nah, maka dari itu saya akan mengenalkan metode pembelajaran saya. Yang pertama adalah the identification by teacher and learner of learning goals. Jadi saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa bersama-sama mengidentifikasikan tujuan dari pembelajaran. Kemarin sudah di forum e-learning, kalian sudah berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Ada yang bilang bekal untuk nanti menjadi guru SD, ada yang bilang untuk melatih matematika dalam kehidupan sehari-hari, untuk melatih disiplin, melatih ketelitian, dan lain sebagainya. Yang kedua, rich conversation between teacher and students that continually build and go deeper. Nomor 2 ini, rich conversation, itu obrolan atau komunikasi yang dalam dan bermakna antara kalian sebagai mahasiswa dengan saya sebagai dosen. Nah, caranya gimana? Caranya, setiap apapun kesulitan yang kalian alami, misal setelah kelompok 1 presentasi, ada kesulitan apa sih yang kalian alami? Atau setelah tugas 2 saya upload, kemudian Anda tidak bisa. Nah, kesulitan apa? Silahkan dibicarakan dengan saya di grup WA, atau nanti saya buat platformnya di forum e-learning. Jadi nggak apa, kita rich conversation. Kemudian rich conversation itu artinya apa sih? Conversation itu kan percakapan. Rich, kaya, berarti percakapan yang bermakna mendalam antara kita saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa. Jadi misal ada mahasiswa yang bingung, Bu, saya masih bingung dengan konsep ini. Nanti saya jelaskan. Entah itu melalui YouTube atau saya jawab langsung melalui forum di e-learning atau di grup WA.
Ini ya. Jadi nggak apa-apa. Kalian apapun yang kalian kesulitan apapun, silahkan dibicarakan dengan saya. Itu yang kedua. Yang pertama kita sudah lalui ya. Yang kedua ini sepanjang semester ini silahkan seperti itu, bertanya kepada saya. Jadi kita membangun rich conversation atau membangun percakapan yang sangat bermakna tentang materi apa yang Anda bingungkan dan akan saya jelaskan. Yang ketiga, the provision of effective timely feedback to enable student to advance their learning. Jadi ini ya hampir sama dengan yang kedua, maksudnya timely feedback. Jadi apapun keluhan kalian, silahkan kalian tulis di grup, nanti saya akan memberikan feedback secara timely feedback itu maksudnya secara teratur. Jadi ketika ada kesulitan, silahkan di WhatsApp grup, tanya, akan saya beri feedback langsung. Ya. Kemudian yang keempat, the active involvement of student of their own learning. Jadi ini kalian itu harus belajar sendiri, tapi belajarnya itu yang bermanfaat. Makanya kemarin kan setiap grup saya pilih ketua kelompoknya yang pinter, yang paling pinter. Nah itu nanti mengajari teman-temannya. Jadi kita dapat dari manapun ya. Kalian bingung bisa tanya ke saya, bingung bisa tanya ke ketua kelompok kalian. Itu ya. Jadi active involvement of student of their own learning. Belajar secara mandiri dan berkelompok. Yang kelima, teacher responding to identified learning needs and strength by modifying their teaching approaches. Maksudnya di sini saya sebagai teacher atau lecturer ya, merespon atau mengidentifikasi apa sih yang menguatkan atau yang melemahkan di pembelajaran yang saya gunakan. Saya akan menggunakan pembelajaran kalian yang aktif untuk berdiskusi kan. Nah, nanti setiap minggu saya evaluasi. Nah, menurut kalian, kelemahan dari model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan cara kalian presentasi, diskusi, itu apa kelemahannya? Kemudian kekuatannya apa? Kalau kelemahannya, nanti bisa kita rubah model pembelajaran itu. Nah, kita bisa rubah. Ini kan ada modifying their teaching. Jadi RPS yang saya share itu kan secara garis besar. Nah, nanti kok misal berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok ada sesuatu yang kurang, ya, ada sesuatu yang lemah. Jadi nanti akan saya modifikasi. Entah itu cara presentasinya harus gimana, entah itu cara tanyanya gimana, entah itu forum di e-learning-nya seperti apa, nanti akan saya modifikasi cara pembelajaran saya. Jadi saya akan mengidentifikasi. Nah, oleh karena itu, saya harapkan silahkan apapun kesulitannya dikomunikasikan dengan saya dan dengan ketua kelompok kalian. Karena sudah saya pilih mereka yang dengan nilai yang paling tinggi, dan ketua kelas jangan pelit ya untuk memberikan ilmunya. Kemudian nanti kalau di pertengahan perkuliahan ada model atau cara pembelajaran yang saya rubah sedikit, itu tidak usah kaget, saya akan tetap memberikan info. Jadi apa yang sekarang harus kalian lakukan, yaitu bertanya di grup. Bertanya ke saya boleh, bertanya ke ketua kelompok boleh. Aktif ya, aktif, saya harapkan kalian aktif berdiskusi. Mungkin kalian juga punya grup sendiri ya, grup yang berdasarkan kelompok. Contohnya gimana? Kalian tuh boleh minta saya, misal Bu Rizka, saya tolong dibuatkan penjelasan tentang materi bilangan KPK FPB. Saya buatkan nanti di YouTube. Atau misal, Bu, saya ada soal yang saya kesulitan, apakah bisa dijelaskan? Nanti saya jelaskan. Saya buatkan video tutorialnya di YouTube. Jadi saya harap kerjasamanya karena ini merupakan salah satu dari penelitian saya. Ketua kelas silahkan dikoordinir ya, para anak buahnya atau prajuritnya. Ketua kelas, ketua kelompok saya pilih berdasarkan nilai yang tertinggi. Jadi saya percaya pada kalian.
Silahkan mengedepankan asas kolaboratif ya, jangan kompetitif. Kalau kompetitif nanti kalian tuh pengen pinternya sendiri ya. Kalau kolaboratif kalian itu bersama-sama paham tentang mata kuliah ini, saling mengisi satu sama lain, gitu ya. Silakan bertanya di grup, tidak usah tanyanya di belakang. Saya malah nggak tahu nanti permasalahan kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.